apakah kholwat itu ada tingkatan-tingkatannya, Gus? Sebelum kita bahas tentang tingkatan-tingkatan kholwat, perlu kita pahami apa sih yang dimaksud kholwat. Kholwat itu apa? Menyepikan hati dari perkara selain Allah. Itu makna kholwat. Menyepikan hati dari perkara-perkara selain Allah yang sudah masuk sehingga menjadi keimanan. Akhirnya iman kita juga selain Allah ada. Itu fungsi daripada kholwat. Setelah itu terjadi, maka imannya hanya pada Allah. Kalau sudah sepi selain Allah, maka isinya cuman Allah. Lah, kholwat itu memang ada beberapa cara, baik di dalam kholwat di umum maupun di khusus. Kita harus juga melakukan kholwat di tengah-tengah keramaian. Artinya walaupun jasmani ini berinteraksi dengan urusan-urusan duniawiyah, ruhaniyah harus bisa bertemu Allah di situ. Caranya harus menyepikan, menafikan makhluk yang bertumandang, makhluk yang berperan. Ini harus kita sepikan. Setelah ini kita sepikan, ini disebut nafi. Selanjutnya adalah isbat. Kita akan bertemu Allah di situ. Disebut itsbat, menetapkan dalam iman bahwasanya semua yang berperan hanyalah Allah di situ. Ini konteksnya kita berkholwat di tengah-tengah keramaian. Ada juga kholwat ini dilakukan di tengah-tengah tempat sunyi. Artinya secara jasmani kita tidak bersosialisasi dengan makhluk, entah itu di dalam kamar sendiri, di masjid musola sendiri, di bawah jembatan sendiri, di tengah hutan sendiri, di tengah gua sendiri. Lah, di sini kita juga dituntut untuk berkholwat, menemui Allah dikala di tempat sepi, di tempat sunyi. Sistem caranya juga sama. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Tiadakan dirimu, sepikan dirimu dari segala apa yang terjadi. Setelah itu tetapkanlah diri akunya Allah itu yang segala-galanya. Apakah Anda dengan bermodalkan zikir secara hati, khofi, silahkan. Ataukah dengan cara af'al, perbuatan jasmanimu, silahkan. Yang kesemuanya itu tidak bisa lepas dari sirul asor ke fana'u dzikri, hanya itu. Kalau yang dimaksud tingkatan-tingkatan yang tadinya diceritakan semua makhluk itu berkholwat, bisa jadi
Bisa jadi. Kembali kepada masalah warid. Memang benar Pak. Ketika saat ruhaniyah jenengan sudah melakukan khalwat dan disertai dengan sirul asr itu, pasti namanya warid itu selalu membimbing jenengan. Ini kalau ilmu sejati disebut guru sejati. Apapun di situ ada persoalan, di situ ada jawaban. Dimentokno maneh, siapa warid itu? Siapa pembimbingmu itu? Tidak lain kecuali Allah sendiri. Dimentokno lho iku, dimentokno. Inilah yang ku maksud, sanatmu harus sambung terhadap itu. Tali ruhaniyahmu harus sambung terhadap hidup. Kalau tidak, enggak mungkin bisa sampai kewusulan. Kalau yang dimaksud tahapan-tahapan kholwat itu memang ada proses Pak. Proses di mana kita itu di su'aul basiro, terus ke ainul basiro, bahkan sudah hakul basiro, dimerasakan, kemudian bertemu, melihat dan mengukuhkan, menyatakan. Terakhir adalah fana'u dzikri, dalam dirimu sudah tidak pernah mengakui adanya selain daripada Sang Yang Tunggal. Kalau yang dimaksud tahapan-tahapan di sini memang benar Pak. Nah, untuk masalah zona waktu, itu urusan Allah. Bisa jadi 1 malam, bisa jadi 1 hari, bisa jadi 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, itu urusan Allah. Untuk sampai padanya, itu urusan Allah piyambak. Sudah cukup bagi panjenengan untuk melaksanakan tata tertib bagaimana cara berkholwat untuk bisa sampai ke musyahadah.